Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa hidup hari ini ya, karena kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah adalah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena tidak ada kenikmatan yang paling bahagia, yaitu ketika hari ini kita masih ditakdirkan untuk bersujud kepada Allah SWT. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi dengan Ustadz Biki. Hari ini kita akan belajar kembali yaitu akidah ya. Siapkan buku akidah kalian ya semuanya. Sudah ya? Kita hari ini akan masuk materi baru, yaitu tentang beriman kepada surga. Ya. Kalian bisa buka tuh di halaman 68. Ya. Silakan kalian buka di halaman 68. Di situ ada Ya, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada surga. Surga, sebuah idaman yang dimiliki oleh semua manusia. Tempat idaman. Siapapun orangnya, apapun itu jenis pekerjaannya, apapun itu dia pangkatnya, jabatannya, ketika dia hidup di dunia, tujuannya adalah ingin ketika nanti menghadapi alam yang kekal yaitu akhirat, dia masuk ke dalam surga. Surga ini merupakan tempat di akhirat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ya, tempat di akhirat yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Surga ini khusus, nggak mungkin kemudian surga diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Beriman itu bagaimana? Menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah SWT. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal solih, ulaika ashabul jannah, mereka adalah ahli surga, mereka akan masuk ke dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga, fiha di dalam surga, mereka akan kekal. Khalidun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dilihat di dunia. Ya, ketika kemudian hari ini ketika menikmati kehidupan dunia, di dunia ini merasa sangat enak sekali. Tetapi yakinlah bahwa kenikmatan di surga jauh melebihi kenikmatan di dunia. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang setara dengan kenikmatan nanti di surganya Allah SWT. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah SWT. Berbicara tentang surga ini juga ada berbagai macam. Yang pertama, ada Al-Jannah, ada Al-Firdaus, bahkan di situ ada Darul Qoror. Kurang lebih ada 8 ya. Nama-nama surga itu di Al-Qur'an disebutkan, ada Al-Jannah, Al-Firdaus, An-Naim, Aden. Ya, itu nomor 5 itu Aden ya, bukan AND, tetapi Aden, surga Aden. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Aden. Kemudian Darul Khuldi, Darul Muqamah, Jannatul Ma'wa, kemudian Darul Qoror. Ini nama-nama surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ustaz, bagaimana sih, apa ada ciri-ciri penduduk surga secara fisik gitu ya? Yang pertama, penduduk surga diberikan oleh fisik oleh Allah yang sangat sempurna, seperti Nabi Adam dan muda usianya. Kemudian penduduk surga kekal
dia tidak akan mati. Jadi ketika nanti kita di akhirat, Allah mematikan kematiannya. Kematian manusia maksudnya. Artinya tidak ada kematian di sana. Yang ada kematian hanyalah ada di dunia. Karena di dunia ini adalah kita sifatnya sementara. Kemudian, demikian juga mereka selalu muda, tak pernah tua. Di surga itu semuanya muda. Kalau di dunia kemudian ada orang yang masih bayi, remaja, dewasa, kemudian dia tua gitu ya. Tapi kalau di surga, semuanya penduduknya muda-muda. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad SAW pernah guyon. Ketika ada perempuan yang sudah lanjut usia, dikatakan oleh Nabi, wahai orang yang sudah tua, di surga tidak ada penduduk yang tua-tua gitu ya. Jadi di surga itu semuanya muda semuanya. Kemudian siapa orang yang pertama kali masuk surga? Jelas Rasulullah Muhammad SAW. Siapa umat yang pertama kali masuk surga? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah SWT mentakdirkan nanti umatnya Nabi Muhammad itu yang pertama kali masuk surga. Meskipun umat Nabi Muhammad merupakan umat yang paling terakhir gitu ya, tapi diberikan keleluasan oleh Allah nanti masuk surga yang pertama kali, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, mana dulu yang masuk surga? Orang yang miskin atau yang kaya? Kalau di sini disebutkan orang yang fakir miskin itu nanti akan masuk surga pertama dahulu, gitu ya. Ya, tapi bukan kemudian orang yang kaya juga nanti masuk surganya terakhir, enggak juga. Kaya kalau kemudian dia bersyukur, maka dia juga akan masuk surga pertama. Karena konsepnya adalah syarat utamanya harus bersyukur. Kemudian, bagaimana sih cara kita agar masuk surga? Jelas. Tadi di awal disebutkan bahwa masuk surga itu dia adalah orang beriman. Beriman adalah apa tadi? Melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, atau dalam pengertian lain, pengertian takwa, gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara kita masuk surga? Sholat 5 waktu. Sholat. Amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah SWT adalah sholat. Kalau sholatnya lolos, artinya ketika diperiksa oleh Allah, ditimbang oleh Allah, selalu melaksanakan, maka amalan yang lain sudah cukup, nggak usah diperiksa. Tapi sebaliknya, kalau kemudian secara sholat kita amburadul, maka amalannya juga akan diperiksa. Karena sholat itu menentukan segalanya. Ya, makanya ustadz dan ustadzah selalu mengingatkan kalian tentang sholat, mengisi amal yaumi. Itu bukan hanya sekedar mengisi, tetapi kemudian agar melaksanakan, menyebarkan salam. Ya, ketika bertemu orang lain ucapkan assalamualaikum. Siapa yang mendapatkan pahala besar adalah yang pertama kali mengucapkan. Bersedekah, berakhlak yang baik, berkata-kata yang baik dan benar. Ucapkan, lisan ini diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang bermanfaat. Gunakan lisan ini untuk berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar, falyakul khairan aw liyasmut, maka lebih baik diam. Gitu ya, anak-anakku semuanya. Bagaimana agar kita ada sih Ustaz doa agar kita masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka? Ada doanya tuh. Riwayatnya Abu Dawud sama Ahmad. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, saya meminta kepadamu surga dan saya minta dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dijauhkan oleh Allah dari api nerakanya. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Karena hakikatnya orang yang beriman harus masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita nanti husnul khatimah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tugasnya hari ini kalian nanti menghafal doa agar dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka. Di halaman 70 nanti dikirim melalui WA-nya Ustaz Fikih ya, 0857 4093 6721.
0857 4093 6721. Oke ya. Setelah itu nanti juga dikirim ya. Sama artinya, jangan lupa dikirim doanya sama artinya melalui voice note. Begitu ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya istiqomah dalam beribadah dan kemudian selalu tekun belajarnya. Semangat, stay at home, stay healthy, selalu sehat semuanya. Syukron katsiran ala husni timomikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.